Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang emulsifier. Jadi emulsifier ini banyak banget yang salah dari kalian untuk penyimpanannya. Jadi kemarin banyak dapet masukan, terus banyak yang curhat juga. Chef, kalau misalnya untuk penyimpanan emulsifier itu sebaiknya di mana sih? Jadi kalau misalnya kalian punya emulsifier, itu jangan simpan di kulkas. Kenapa? Karena kemarin banyak banget yang udah beli emulsifier. Jadi di sini saya belinya emulsifier Quick 75 ya, di sini nih. Yang repack kan juga nggak apa-apa. Jadi kalau kemarin tuh banyaknya kan mereka udah beli. Terus mereka simpannya di kulkas. Jadi pada saat mereka beli, kocok bagus ngembang. Terus pada saat mereka dari kulkas, itu tidak mau mengembang dengan sempurna. Jadi kalau mau dikocok sampai 10 menit, 20 menit, itu masih tetap encer terus. Jadi kesimpulan, untuk semuanya juga, jadi biar tahu kesalahan-kesalahan jadi dari peserta kursus saya, tidak sampai di kalian. Jadi kalau misalnya untuk penyimpanan quick ini, atau emulsifier ini, sebaiknya di suhu ruang saja. Jadi nggak bagus kalau simpen di kulkas, nanti tidak mau mengembang sempurna. Jadi di sini Chef, kalau misalnya yang TBM, Ovalet, SP itu apa sih? Itu merek atau apa? Jadi kalau misalnya TBM, SP, Ovalet itu adalah merek dagangnya. Jadi namanya adalah emulsifier atau pengelmusi. Jadi ini adalah sintetis ya atau kimia. Yang alaminya ada itu dari kuning telur. Jadi kalau misalnya kita pakai emulsifier ini, itu kita kegunaannya untuk menstabilkan pengocokan antara telur dan gula. Jadi di sini emulsifiernya ini dia berbentuk pasta, warnanya ada yang kuning seperti ini, ada yang putih juga. Jadi dia untuk menstabilkan pada saat pengocokan dengan telur dan gula. Jadi baking powder dan baking soda itu untuk mengembangkan juga iya. Itu ditaruhnya pada saat tepung. Jadi itu ditepung. Jadi pada saat dia mau masuk tepung itu ditaruh. Tapi kalau misalnya ini biasa untuk dikocokannya. Jadi kalian itu jangan salah kira ya. Ini sama untuk melembutkan juga, tapi ini sistemnya untuk dikocokkan telur. Jadi kalian kan banyak susah tuh untuk mengembangkan telur. Nah, ini untuk alat bantunya. Dan kalau misalnya kalian itu, kalau misalnya belinya kiloan ya, di pak-pak kecil, kalian taruh di sini, di Tupperware. Kalian tinggal masuk, nanti diamkan di suhu ruang. Batas waktunya sampai kapan sih, Chef? Itu batas waktunya sampai masa expirednya saja. Jadi, nanti kalau kalian mau beli, biasa kalian cek aja masa expirednya kapan. Dan kalau misalnya kalian mau beli di online shop pun banyak. Itu kalau misalnya kalian mau beli di aku juga ada, kalian tinggal WhatsApp, nanti nomor teleponnya ada di bawah. Dan di sini aku kasih tips sedikit ya untuk pengocokan dengan hand mixer. Jadi kalau misalnya banyak yang salah untuk pengocokan dengan hand mixer. Karena kalian itu biasa kalau yang baru ya, adonan telur yang dikit dan banyak itu baskomnya sama, itu nggak boleh. Kenapa? Karena pengocokan ini tuh ada batas minimalnya. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, itu harus pakai baskom stainless ya. Contoh ini yang baskom kecil, ini yang baskom besar, ini tebel. Kalian kalau misalnya mau beli, ada di aku dari ukuran 18 sampai ukuran 32 ada. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, bisa. Jadi di sini nanti pengocokannya itu, misalnya kalian mau kocok telur sama gula dulu nih. Kocok, nanti sebelum dikocok kalian aduk-aduk dulu. Kalau misalnya dia sampai seperempat whisk nih, kalian bisa kocok dengan baskom yang ini. Ternyata dia kurang nih dari seperempat whisk. Kalian ganti lagi dengan baskom yang lebih kecil sampai dia seperempat whisk. Jadi nanti kalian untuk pengocokan selanjutnya, kalian di sini catat baskom ini, ukuran ini untuk telur dari sini sampai sini. Jadi kalian udah tahu. Jadi kalian gak usah nyari-nyari lagi. Jadi nanti kalian hasilnya akan sama. Dan kalau misalnya kalian kocokan itu
misalnya kalian produksi menggunakan hand mixer. Hand mixernya itu nanti kalian istirahatkan dulu selama 5 menit sebelum kocokan selanjutnya. Karena kalau misalnya hand mixer ini panas, dia biasa kurang cepat. Jadi kalian bisa istirahatkan dulu. Jangan terlalu diforsir untuk hand mixernya. Jadi kalau hand mixer ini nanti dia kan panas nih. Panasnya ini merambat ke sini, nanti dia tidak bekerja maksimal dan nanti pengaruh ke kocokan kue juga tidak bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau dengan kocokan sempurna, ini juga hand mixer ini tidak boleh terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian ngocok telur itu, misalnya kalian buat lapis Surabaya dengan 3 loyang, misalnya telurnya contoh 40, itu nggak bisa pakai satu hand mixer. Kalian mau pakai hand mixer bisa 2 hand mixer, jadi nanti ada kerja hand mixernya ini dibagi, jadi tidak terlalu berat. Batas maksimal hand mixernya ini berapa sih, Chef? Biasa saya, kalau untuk satu hand mixer, saya itu dengan kapasitas maksimal itu kapasitasnya 300 gram kuning telur. Saya biasa 300 gram kuning telur, biasa saya pakai hand mixer. Selebih itu saya biasa pakai standing mixer. Dan kalau misalnya kalian pakai hand mixer untuk kocokan telur, itu langsung speed tinggi aja. Dan kalau misalnya emulsifier ini, saya rekomennya ini Quick 75 karena ini bagus banget untuk kalian yang pemula. Jadi kalau misalnya kalian yang pemula gagal-gagal terus, coba deh Quick 75 ini bagus banget untuk kalian yang pemula. Kenapa saya pilih ini? Karena kan saya juga di dunia baking ini dari mulainya itu dari 2010, segala jenis emulsifier udah saya cobain. Saya cocoknya dengan emulsifier Quick 75 ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba, misalnya pakai yang A gagal, B gagal, C gagal, kok kurang kental, kurang bagus, kalian bisa pakai Quick 75. Dan kalau misalnya kalian untuk hasilnya yang bagus, pori-porinya mau kecil, biasa kalau misalnya untuk emulsifier ya, di sini saya teksnya emulsifier, kalian bisa menggunakan gula halus dari gula pasir warna kuning yang di blender halus. Itu saya udah ada video tutorialnya. Biasa kalau misalnya saya pakai emulsifier, saya memakai gula halus. Jadi gula halusnya ini saya nggak bisa beli jadi, saya blender sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau blender sendiri, itu nanti dipastikan blendernya yang kecil, jangan yang chopper, jangan yang gede. Kalian harus pakai blender yang bumbu ya, ingat ya, yang bumbu, jangan yang lain, nanti tidak mau halus. Dan nanti diayak dulu sebelum dikocok. Ya, segini dulu tips and trick untuk emulsifier. Terima kasih yang sudah menonton video ini.